Assalamualaikum, halo sahabat ibu profesional, salam kenal, saya Bintang Cahya dari matrikulasi batch 8. Kali ini dikasih kesempatan sama Institut Ibu Profesional untuk berbagi di Sharing is Caring. Nah, untuk topik kali ini yang aku pilih yaitu adalah tentang keterampilan berkomunikasi. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk sosial setiap hari kita selalu berkomunikasi dengan orang-orang terdekat, dengan atasan kita, dengan tim kita, dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Banyak banget kita selalu berkomunikasi. Keterampilan komunikasi yang akan saya bagikan kali ini berdasarkan pengalaman saya juga, yaitu adalah bagaimana menarik perhatian audiens dari awal sampai akhir biar bisa tetap memperhatikan kita dan bisa memperoleh pesan yang kita sampaikan dengan baik. Oke, mari kita mulai keterampilan berkomunikasi ini dengan menarik perhatian audiens dengan yang pertama yaitu adalah membangun kesan pertama. Kalau misalnya kita sering dengar di iklan gitu ya dari zaman dulu banget, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka dari mata turun ke hati. Jadi lebih suka dengan perumpamaan itu. Kenapa? Karena memang benar banget, kesan pertama itu yang juga akan menentukan apakah audiens akan tetap stay untuk dengerin kita sampai selesai. Nah, bahasan kita akan ada di situ. Pertama, mengapa membangun kesan pertama itu penting. Kedua, prinsip intention before attention. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara membangun kesan pertama yang baik. Membangun kesan pertama. Kenapa sih kok kita harus membangun kesan pertama? Nah, sahabat ibu profesional, ada riset yang mengatakan bahwa kita sebetulnya cuma punya waktu kurang dari 30 detik untuk membangun kesan pertama yang baik. Bahkan ada riset yang bilang kita tuh cuma punya 7 detik aja untuk membangun kesan pertama yang baik. Wah, singkat banget ya. Gimana caranya nih kita bisa memaksimalkan 7 detik ini? Yuk, kita mulai ya. Kesan pertama itu penting. Yang pertama adalah karena untuk membangun positive image tentang kita dulu. Terus yang kedua adalah agar kita bisa menarik perhatian audiens di awal, dan ini akan menentukan apakah mereka akan memperhatikan kita sampai akhir. Dan yang ketiga tentunya ini akan menjadi penyemangat kita juga kalau kita udah berhasil mengambil kesan pertama untuk melakukan sesi kita sampai selesai. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara meningkatkan kesan pertama buat audiens saat kita tampil bicara, ada satu prinsip yang penting banget untuk kita tahu, yaitu adalah intention before attention. Jadi sebelum kita fokus keluar, fokus ke perhatian audiens, kita coba masuk ke dalam diri kita dulu. Intention, niatan kita apa sih? Lalu tujuan kita apa sih untuk menyampaikan materi itu? Kalau dua pertanyaan tadi kita bisa jawab dalam hati, mudah-mudahan ke belakangnya semakin lancar nih saat kita harus tampil bicara. Nah, sekarang kita masuk ke cara-cara untuk membangun kesan pertama. Kalau menurut Mehrabian Model ada 3 prinsip V, yaitu adalah visual, vokal, dan verbal. Kita akan coba pecah satu persatu. Jadi 7 detik tadi yang kita punya itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan 3 V ini. Kita mulai dengan visual. Visual seperti yang tadi aku sampaikan di depan, bahwa dari mata turun ke hati. Yes, visual itu nggak melulu tentang penampilan atau baju yang kita pakai. Kalau itu sih udah wajib, kita harus menampilkan yang terbaik yang kita punya kan. Nah, visual yang dimaksud di sini adalah eye contact. Jadi eye contact yang kita punya harus kita bagikan ke audiens. Kita bayangin deh, kalau kita lagi ngobrol sama sahabat kita atau sama pasangan kita, lalu perhatian kita ke handphone atau perhatiannya dia ke handphone, kita sebel nggak? Pasti sebel dong ya. Nah, itulah yang dirasakan sama audiens kalau kita tidak berbagi pandangan, tidak berbagi eye contact. Jadi gimana kita mau mendapatkan perhatian atau kesan pertama dari mereka kalau kita nggak ngasih perhatian dulu ke mereka gitu. Jadi kasih hati dulu dong, baru yang kita dapat perhatian mereka. Ada yang juga bilang pakaian yang terbaik itu adalah senyuman atau smile. Jadi jangan lupa pada saat kita tampil, kita maksimalkan dengan senyum yang kita punya.
senyum yang paling ikhlas, bukan senyum yang fake ya. Karena biasanya audiens atau netizen itu pasti tahu nih, pasti kerasa kalau senyuman kita tuh terpaksa. Jadi coba di depan cermin kita ngobrol sambil senyum. Oke? Visual yang selanjutnya setelah eye contact dan juga smile ada yang namanya gesture. Gesture itu adalah gerakan tangan. Gerakan tangannya yang terbuka seperti ini, atau begini juga boleh sesekali. Nah, ini sangat baik untuk memperkuat statement yang kita lakukan. Contoh kalau kita harus bilang seperti ini contohnya. Halo, hari ini saya akan ada 3 topik yang akan kita bahas dan ini penting banget. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memaksimalkan gesture atau gerakan tangan yang kita punya. Asal nggak berlebihan ya, nggak juga kekurangan. Kalau orang yang tampil juga nggak ada gesture atau gerakan tangannya, pasti kaku ya dan kayak robot jadinya. Padahal kita kan bukan robot. Tapi kalau gesture yang kebanyakan juga, orang juga bisa terganggu. Jadi caranya bisa latihan di depan cermin. Gunakan gesture seperlunya aja. Visual tadi udah, V yang berikutnya adalah vokal. Vokal di sini adalah suara yang mantap. Suara yang bukan suara yang merdu, bukan suara yang syahdu, bulat, enggak harus. Tapi suara kita harus mantap. Suara yang mantap itu biasanya suara tidak bergetar. Suara bergetar itu karena ada grogi yang kurang bisa dikendalikan. Nah, vokal yang bagus juga adalah dengan artikulasi dan intonasi. Jadi kalau artikulasi dan intonasinya jelas, pesan yang disampaikan juga menjadi lebih jelas lagi. Jangan lupa untuk menjaga power suara kita. Nah, caranya gimana? Dengan banyak berlatih bicara, pasti lama-lama bisa kok. Itu tadi tips-tips membangun kesan pertama kepada audiens. Berdasarkan Mehrabian Model, ada 3V yang kita bisa lakukan untuk memaksimalkan 7 detik yang kita punya itu di awal, yaitu adalah visual. Di visual ada eye contact, smile, dan juga gesture. Lalu ada vokal, dan yang terakhir verbal. Nah, yang verbal ini akan aku bahas di seri yang selanjutnya. Kira-kira apa? Jangan lupa ditonton ya nanti. Sebelum menutup ini, aku punya pertanyaan berhadiah buat teman-teman yang bisa menjawab. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 hal di visual yang harus dibangun untuk mengambil perhatian dan kesan yang baik terhadap audiens. Silakan dijawab di kolom komen ya. Nanti untuk yang beruntung dan menang akan mendapatkan eksklusif merchandise yang aku coba bagi dari kelas penyiar Indonesia. Semoga tips-tipsnya tadi berguna ya dan bisa semakin membuat kita percaya diri lagi saat tampil bicara. Saya Bintang Cahya dari Matrikulasi Batch 8. Wassalamualaikum.